Jadi kalau bisa belajar untuk tidak sakit saja. Caranya gimana? Satu, jauhi dari marah, apapun bentuknya. Marah, gerutu, protes itu unsur buyutnya, mbahnya, bapak-bapaknya penyakit itu yaitu gerutu, iri, dengki dan sebagainya itu. Intinya adalah kita harus belajar jangan kalau menyuruh itu harus marah kepada siapapun. Walaupun kita imam, mengajak istri, mengajak anak kita sholat, jangan sampai ada marah. Makanya banyak juga orang yang kelihatannya ibadahnya kelihatan baik, kenapa dia kena gula darah tinggi? Sama. Karena dia tahu ilmu agamanya, kemudian dia terapkan di lingkungannya, tapi dengan marah. Berarti dia nyuruhnya dengan marah, makanya dia tetap kena diabetes. Siapapun orangnya nggak peduli Allah tuh. Mau dia orang non muslim maupun dia orang ahli agama, kalau dia merasa pintar dengan ilmunya, diabetes, insya Allah diabetes. Jadi makanya biasa saja, dititipi ilmu ya biasa saja, ngerti ya biasa saja, nyuruh ya biasa saja, kasih tahu kalau mama istri kasih tahu nggak bisa bilang kalau kamu saya kasih tahu begini nggak mau itu dosa. Kalau kamu mau dosa, saya hari ini cerita kamu dosa, besok saya nggak mau nanggung. Catat oleh Allah Ta'ala, saya nggak mau nanggung. Nah, di titik istri kita itu memang masih melakukan, kita nggak mau nanggung karena sudah ngomong, dan itu menjadi catatan di Allah bahwa dengan istri kalau masih melakukan kesalahan lagi, suami nggak mau nanggung. Seperti itu. Nah, itu suami insya Allah nggak dosa. Seperti itu. Ustaz, seseorang yang marah nih Ustaz, dia bisa aja berkilah karena saya diprovokasi, sehingga dia marah. Nah, ada orang juga dia ini nggak marah karena tidak ada faktor provokasi dari sekelilingnya. Sebenarnya yang menyebabkan dia marah dan dia tidak marah itu apa sih Ustaz? Sebenarnya menyebabkan dia marah dan tidak marah itu adalah imannya dia dan nafsunya dia. Allah itu tetap akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya dari mulai dia lahir atau dalam kandungan hingga sampai dia mati, itu tetap ada ujian. Nah, ujian yang dihadapi itu tergantung nafsunya manusia itu sendiri. Kalau umpamanya maaf nih istrinya selingkuh, umpama nih suaminya diem-diem aja, loh tahu istrinya selingkuh kok suaminya diem-diem aja, saya memaafkan kok gitu. Orang lain pasti berkata orang itu baik ya, istrinya selingkuh tapi suaminya memaafkan. Itu yang keluar di mulut, padahal belum tentu yang keluar di mulut itu sama hatinya sama, nggak bisa. Nggak taunya suaminya bilang saya memaafkan, intinya bukan ini yang benar, hatinya apa? Kalau saya dicerai saya nggak bisa makan. Nah, itu yang benar malahan. Karena ada ketergantungan. Karena ada ketergantungan si suami dengan istrinya, makanya dibiarkan. Bukan gini, saya maafkan, besok dipulangkan. Apanya? Istrinya. Loh, itu kalau suaminya jadi imam. Kan beda. Kalau suaminya itu hanya cuma ikut tidur, ikut makan, mau cerita apa? Sebenarnya ujian itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang itu, dia mau marah nggak diuji dengan keadaannya. Kadang-kadang keadaannya itu, ujian itu bentuk dari perilakunya dia sendiri. Perilakunya dia sendiri sebenarnya. Jadi diuji dari perilakunya dia sendiri. Tapi akhirnya jadi sakit itu Pak Ustadz ya? Ya itu kan beda. Kalau tadi ditanyakan sama Haji J, itu kan sebenarnya kenapa dia harus marah kalau dia mensikapi suatu keadaan. Sebenarnya itu tergantung dari imannya dia sama nafsunya. Kalau dia sendiri imannya bagus, ujian itu diambil oleh Allah Ta'ala bukan dari perilaku buruknya. Dari apa Pak Ustadz? Ya dari imannya yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Ujiannya berupa? Ya macam-macam. Umpama nih saya, lingkungan kamu, Haji J, saya ngajak sesuatu yang baik, umpamanya. Tapi kenyataannya Haji J ini sembunyi-sembunyi.
Umpamanya selingkuh, umpamanya sembunyi-sembunyi nih. Padahal saya kan ngajarin jangan. Tapi kan saya nggak ngerti. Nah, akhirnya pada saat umpamanya saya tahu, itu kan menjadi ujian bagi saya. Ujian bagi saya, padahal yang selingkuh Haji J umpama. Kemudian ini akhirnya terkuak. Saya kan ada apa namanya? Akhirnya ada dampak istilahnya. Beban moral juga ya. Beban moral, ada dampak. Nah, dampak inilah ujian yang saya hadapi dari Haji J yang bukan dari perilaku saya. Itu ujian keimanan gitu. Nah, itu diambil dari iman. Nah, kalau Pak Haji J, dia memang nggak selingkuh sih, tapi kalau senengannya itu WA-an sama teman-teman wanitanya, WA-an ditanggepin. Lah itu kan dari perilakunya nguji, sehingga temennya ngajak selingkuh. Perilaku dari suka nge-WA. Ya itu. Nah, itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari perilakunya. Atau juga ujian yang diberikan Allah apa yang dia sukai. Iya, sama perilaku aja. Dan dari Perilaku kan macam-macam. Rela ya, sudah. Ya, yang dari suka nggak bisa perilaku, karena pada saat itu dia tidak suka, ya bisa aja terjadi. Saya nggak suka sama itu. Nah, ujiannya mirip seperti yang dia tidak suka. Maksud saya kan nih hobinya WA nih. Ujiannya dari hasil WA itu. Tapi ada juga banyak perilaku yang umpamanya dia tidak suka dengan maaf nih, orang yang anatomi tubuhnya cacat, dia nggak suka ngomong, dia nggak suka. Suatu ketika dia hamil, anaknya cacat, nah itu sama. Nah, jadi makanya di sini bukan karena yang dia suka, tapi karena perilakunya. Jadi perilaku inilah yang menyebabkan ujian itu bisa muncul. Perilaku yang tidak baik atau perilaku yang dia lakukan. Perilaku yang baik itu dapat ya bisa ujian juga, dapat ujian ya, yang tadi kalau umpamanya imannya kuat ya dia tetap aja dapat ujian. Apa aja ujian yang di sekitar yang sebenarnya itu hanya menguji, tetapi bukan dari perilaku yang tidak baik yang dia lakukan. Nah, ujian inilah umpamanya yang biasanya ada dampaknya masing-masing. Umpama kalau Haji J itu WA cewek akhirnya selingkuh, itu ujiannya ya di situ. Akhirnya menguji Haja Eli, umpamanya. Kan begitu. Kalau umpamanya saya lihat teman saya dulu baik, pinjam uang. Saya mencoba ngasih, tapi saya nggak tahu kalau saya mau diuji Allah, saya nggak tahu. Setelah saya kasih, nggak mau ngembaliin. Saya diajak kerjasama dalam pekerjaan jelas, kemudian saya ngerjain, saya pokoknya didanain, saya kasih, nggak taunya saya ditipu. Itu adalah ujian dari Allah Ta'ala dari sesuatu yang saya belum pernah melakukan. Saya nggak pernah nyolong, saya nggak pernah ngambil harta orang lain, tetapi di situ ujiannya harta saya sebagian diambil oleh dia. Berarti kehilangan harta itu merupakan ujian dari bukan perilaku itu Pak Ustadz ya? Ujian apa? Ujian, nah itu keimanan. Ujian apakah kalau harta saya itu hilang, saya ngeluh, saya gerutu, saya protes sama Allah, itu kan dites dari situ. Nah, inilah ujian yang memang diambil oleh Allah Ta'ala dari imannya, bukan dari perilakunya. Makanya banyak orang muslim yang nggak paham, dikiranya itu ujian itu semuanya dari Allah semua. Padahal belum tentu. Allah menguji dia itu ya dari perilakunya. Perilakunya dia itu nyanyian naik kendaraan, tabrakan, lah itu kan ujian dari dia sebenarnya. Sebenarnya itu, jadi bukan saya diuji dari mana, dari Allah Ta'ala. Kesannya dia itu nggak salah, dan itu banyak di orang Islam itu banyak. Nah, ini banyak sekali yang jarang diketahui. Makanya orang diabetes itu tidak tahu bahwa yang datang kepada dia itu ujian yang harus diselesaikan, sehingga pada saat dia nyuruh sebagai bos, dia nyuruh sebagai imam, dia nyuruh sebagai orang tua. Kemudian kalau diabetes di umur sebelum 45, 30 sudah diabetes, 40 sudah diabetes, berarti dia pernah nyuruh kepada orang tuanya
Marah. dan dia jengkel terus menerus. Loh, kok bisa ada orang jengkel? Lah gampang, orang tuanya udah cepuh, Oh iya, betul. disuruh makan, nggak mau, jengkel dia. Nah itu kan sama nyuruh. Dan itu banyak yang seperti itu. Dan itulah salah satu cara Allah mengingatkan bahwa perilaku kamu ada yang tidak baik, yang tidak dicontohkan oleh Rasul tapi kamu mengerjakan. Apa? Tidak hormat sama orang tuamu dan kamu jengkel, makanya penyakitnya diabetes. Diabetes. Nah, Ustaz, kalau orang sudah kena penyakit diabetes, apa yang harus dilakukan? Bertobatnya seperti apa? Mohon Iya, yang jelas kalau mau main-main boleh dengan dokter, boleh ya, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah kita sampaikan kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau di YouTube ini, di YouTube kita itu kan memberikan apa sih tadi diabetes itu nyuruh yang harus. Penyebabnya itu nyuruh yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, kita marah. Itu nomor satu. Penyebabnya merasa ide kita, merasa kalimat kita, merasa nasihat kita itu yang paling benar. Itu periode kedua. Jadi orang yang merasa idenya itu paling benar, itu siap-siap kamu nanti kena diabetes. Jadi jangan merasa yang paling benar kita. Berarti ciri-ciri sombong lah istilahnya. Iya, contoh umpamanya kalau saya dakwah, saya dalam memberikan ilmu kepada seseorang itu, walaupun ilmu Islam ini benar, tetapi saya memberikannya dengan maksa. Nah, ini nanti siap-siap saya diabetes. Walaupun ilmu agama, loh kan itu benar. Tapi di dalam Islam ingat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Jadi harus pahami. Jadi kalau orang dia itu belum menerima pemahaman kita, agama kita, nggak usah dipaksa. Nah makanya di situ ada orang yang ahli agama diabetes, iya sama sebenarnya prosesnya dia begitu karena dia ada paksaan, dia ada memaksa di situ, tidak tercatat oleh Allah Ta'ala. Makanya disitulah dosanya seorang yang tahu agama tapi dia melanggar. Maaf Pak Ustadz, itu bukan dari imannya, malah dari perilakunya malah. Kan perilaku. Kalau iman kan nggak boleh. Iman kan harus ingat, tidak boleh ada paksaan dalam agama Islam, itu kan jelas harus ingat. Kan Semua begitu. Terkait berarti. Semua terkait. Makanya di sini akan Rasul tidak akan pernah memaksa. Wong pada saat dia itu umpamanya syiar beliau itu syiar di Mekah nggak diterima, beliau mending hijrah ke Madinah. Itu jelas, itu perilaku Rasul. Nggak ada sesuatu yang memang tidak boleh kita itu memaksa, nggak boleh. Makanya kalau ada ahli agama yang diabetes, sama, titiknya sama, dia pasti memaksa. Apapun, walaupun dia itu kelihatan tenang gini, kelihatan dewasa, kelihatan enggak, dia tetap di hatinya itu berkecamuk. Gitu, merasa benarnya itu muncul, kalau udah ngomong itu kelihatan. Nah, disinilah sebenarnya Allah tetap mengingatkan diabetes itu akan muncul, rusaknya pankreas. Nah, itu cara menanggulanginya adalah solusinya satu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi diingat, kita marahnya itu kepada siapa? Kalau kita marahnya pada istri, minta maaf sama istri yang jika memerintahkan, menyuruh itu harus. Kalau kita itu masalahnya dengan saudara-saudara kita, ya minta maaf sama saudara-saudara kita. Itu di umur di atas 45, 50 tahun, itu diabetes baru muncul. Nah, itu berarti dengan pasangan kita atau dengan teman-teman di pekerjaan kita, itu diabetes itu akan muncul. Nah, kalau diabetes itu muncul sebelum umur 45, ingat, insya Allah itu menyuruh kepada orang tua dan memaksa. Memaksa itu ada kejengkelan yang tadi saya kasih tahu. Orang tuanya sudah sepuh, sakit, disuruh minum pil nggak mau, jengkel di sini. Nah itu sama sebenarnya prosesnya. Kan nanti ngomong, yang anaknya itu selalu ngomong, loh kalau nggak minum pil kan nanti tambah sakit. Siapa yang bikin sakit sebenarnya? Kan persoalannya itu kan minum pil itu tambah sakit, enggak, yang bikin sakit itu ya sebenarnya beliau sendiri dulu, dari perilakunya seperti itu. Makanya
Ayo sekarang belajar. Kemudian kalau memang itu sakitnya berhubungan dengan orang tua, meminta maaf dengan orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, mohon ampun kepada Allah jika dulu pernah memaksa dan sering memaksa orang tuanya. Mohon ampun. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian baru serius berubah. Kalau nyuruh, jangan memaksa, seperti terus belajar, insya Allah nanti diabetesnya mulai turun, insya Allah normal. Mohon ampun aja di titik itu, dan harus tahu salahnya. Istilahnya kalau kita itu dulu itu sering nyuri, kalau sudah taubat, ya mohon ampun ya Allah jika saya dulu sering nyuri karena untuk makan saya, jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, dan aku memohon kepadamu ya Allah, orang yang aku curi mudah-mudahan engkau mudahkan dia dalam mencari rizki, engkau mudahkan dalam mencari rizki ya Allah, amin. Nah itu kalau dia ingat dulu mencurinya di sana, mamanya dia mencuri 5 juta, ya kembaliin kalau dia punya uang. Kirain mencuri mana? Mencuri uang itu kembaliin, jadi biar nggak ada tanggungan. Tapi kalau mencurinya itu lewat proyek, umumnya kayak proyek BTS itu, ya kembaliin aja uangnya. Kalau dia mau kan gitu ya. Uang segitu banyak itu ya nggak mau, dia kembaliin ya. Makanya kalau ada negara bilang sita harta itu, ya bener sita aja. Miskinkan itu udah miskinkan aja. Karena orang itu memang orang yang kurang ajar, orang yang tidak akan tersentuh oleh baunya surga, seperti itu. Jangan. Nah, insya Allah kalau yang diabetes cukup doanya seperti itu, lakukan dengan istiqomah, jangan jalankan yang seperti tadi, menyuruh dengan paksaan, menyuruh dengan marah. Kalau nggak dikerjakan marah kepada siapapun, jadilah orang yang lemah lembut seperti Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan diabetesnya normal kembali dan bisa aktivitas normal. Insya Allah, Allahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tadi ada 2, mohon ampun dan berubah, seperti itu Pak Ustadz ya.